Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya. Kadang kita masih belum paham, siapa kita, siapa Allah, kita itu hamba, Allah itu Tuhan, kita bersifat menghamba, dan Allah sebagai zat yang maha kuasa maha segala-galanya, yang berdiri sendiri, sebelum alam semesta ada, Allah itu sudah ada, tiada awal tiada akhir, Allah itu tidak butuh kita, Allah tak butuh amalan kita, tidak bisa disogok dengan amalan apapun, jadi tidak ada amalan yang lantas membuat Allah takut atau gentar, TDK ada amalan yang ketika kita amalkan lalu Allah ketakutan, lari terbirit-birit, saking takutnya lantas Allah melayani kayak budak karena takutnya ketika kita mengamalkan amalan tersebut, itu namanya pemikiran kita kebalik, kita itu yang seharusnya takut pada Allah, karena Allah mampu melakukan apa saja kepada kita, kapan saja sewaktu-waktu Allah kok mau nyabutnya kita, ya kita seketika mati, seketika Allah mencabut izin kita menghirup udara, jantung TDK diizinkan berdetak, seketika itu kita mati. Saya jadi heran, ketika ada orang yang bertanya, apa ada amalan agar apa saja keinginan kita dipermudah oleh Allah, seakan-akan Allah itu orang tetangga rumah kita yang bisa ditakut-takuti, hilangkan pemikiran sesat seperti itu, Allah itu maha kuasa, semua selain Allah itu diciptakan oleh Allah, bumi yang kita tempati ini saja paling kecilnya planet yang diciptakan Allah, yang triliunan juta miliar juta planet yang lebih besar dari bumi kita lebih banyak yang diciptakan Allah, kita dibanding bumi saja umpama kutu, kok tinggi sekali pemikiran kita jika seakan-akan bisa menakut-nakuti Allah yang besarnya lebih besar dari seluruh alam semesta, bumi ini di mata Allah lebih kecil dari kutu, lalu kita di pandangan Allah sebesar apa? Kalau bumi saja sebesar kutu, pandangan yang benar adalah kita harus merasa lebih kecil dibanding kutunya kutu. Pernah lihat kutu beras? Kalau kutu beras itu punya kutu, maka kitalah itu di pandangan Allah. Karena lemahnya kita, maka langkah paling benar adalah kita bertawakal kepada Allah. Maka Allah akan mengurusi permasalahan kita. Kalau Allah yang mengurusi, Allah semesta raya semua ini tidak bertabrakan karena ada Allah yang mengurus dan memelihara. Benda-benda yang jutaan miliar triliun lebih besar dari bumi saja bisa diurusi. Apalagi mengurusi urusan kita yang lebih kecil dari kutunya kutu, sangat remeh bagi Allah. Kenapa kok kita tidak diurusi oleh Allah? Karena kita merasa besar, lebih besar dari Allah, malah mau menakut-nakuti Allah dengan suatu amalan. Padahal kita merasa bisa ini itu hanya ego kita sendiri, tak bernilai apa-apa, bersihkan diri dari pemikiran yang melenceng. Ibadah, itu penyerahan diri kepada Allah, ibadah itu bahasa Arab, artinya hamba, penghambaan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan sholat, atau zikir, tapi zikir sholat dan amal-amal kebaikan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah. Karena perintah Allah sholat, maka kita sholat. Andai Allah memerintah kita salto 5 kali, ya lakukan salto, jadi sholat itu untuk menjalankan yang Allah perintahkan. Karena kita hamba, budaknya Allah, budak itu melaksanakan perintah tuannya, dan tidak dibayar atau digaji. Kalau dibayar namanya pegawai, pekerja, karyawan, kalau kita sudah bisa bekerja tanpa digaji, tidak mengharap gaji, maka kedudukan kita jadi hambanya Allah, budaknya Allah, baru ketika kita istiqimah maka diangkat jadi karyawan, dan mendapat gaji bulanan. Kalau sudah istiqomah, baru akan diangkat jadi punya jabatan, wali-walinya Allah. Jadi Allah tidak bisa ditakut-takuti dengan amalan apapun, karena Allah lebih besar dari semua alam semesta ini, kecuali Allah itu kecil, sehingga bisa ditakut-takuti misal pakai golok atau disulut api. Allah itu Tuhannya, kita itu hambanya, Allah yang berkuasa, kita itu yang dikuasai. Jangan berpikiran terbalik, atau berperilaku terbalik, Allah dianggap budak yang melayani dan memenuhi keinginan kita, dan kita yang jadi Tuhannya yang dilayani oleh Allah, itu namanya pemikiran terbalik, atau perilaku terbalik.